Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, haleluya. Senang kembali bisa menemani saudara semua dalam renungan malam ini yang selalu bisa meneguhkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita beristirahat, saudara, ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga saat firman itu masuk di dalam roh kita dan pikiran kita, maka kita akan dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan bahkan sukacita serta damai memenuhi kita. Karena efek yang diberikan dalam firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan sendiri, akan sangat memberikan efek yang luar biasa baiknya bagi kita. Dan hari ini kita akan belajar kembali mengenai kemuliaan Kristus dengan judul Kristus Pengharapan Kemuliaan Kita. Saudara, hari ini tentunya hari Minggu di mana saudara dan saya sudah beribadah dan melayani. Mari tetap setia melakukannya. Jangan malas untuk beribadah, karena di dalam ibadah terkandung keuntungan dan berkat-berkat rohani yang besar di dalam surga untuk kita semua. Dan saudara, kita harus percaya bahwa hidup orang percaya itu adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan kita itu didasari kepada kemuliaan Kristus yang ada di dalam kita. Kita akan membaca ayat hafalan yang saya berikan hari ini, Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat ini dalam bahasa Inggris New American Standard Bible yang saya miliki. Di sana dikatakan, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, who is Christ in you, the hope of glory. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. Saudara, pengharapan yang kita punya adalah suatu hari kelak kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan saat Tuhan Yesus datang kembali, yaitu saat kita menerima tubuh kemuliaan. Ini yang disebut dengan glorification atau pemuliaan di dalam doktrin kekristenan. Saudara dan saya harus mengerti masa depan kita ini, karena ini yang akan memberikan energi dan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita tahu masa depan kita di dalam Tuhan itu cerah. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi beyond dunia ini, yaitu di kekekalan di surga. Saudara, ayat ini ada di dalam konteks pada saat Paulus membuka suratnya kepada jemaat di Kolose. Paulus memberi salam kepada mereka di dalam ayat yang pertama, kemudian dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 Paulus menyatakan ucapan syukur dan doanya kepada jemaat di Kolose. Lalu dari ayat 15 sampai ayat 23 Paulus menjelaskan mengenai keutamaan Kristus, bagaimana Kristus itu segala-galanya yang utama di atas semuanya. Lalu dalam ayat yang 24 sampai 29 Paulus menjelaskan pelayanan dan penderitaannya. Dan saudara, saya pernah singgung dalam renungan hari sebelumnya bahwa Paulus itu adalah rasul yang Tuhan percaya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Karena itulah dalam ayat 27 yang kita baca tadi, Paulus menyatakan bahwa kuasa Kristus dan kemuliaannya itu sangat besar dan penuh rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang Yahudi, di mana Kristus ada di tengah-tengah kamu, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Tentunya Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, the hope of glory yang kita miliki ini pengharapan yang akan membuat kita menjadi tenang dalam hidup ini. Karena kita tahu penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kemuliaan yang Yesus miliki akan kita miliki juga pada suatu hari kelak saat Ia memberikan kita tubuh kemuliaan. Saudara, ada banyak ayat-ayat paralel yang mirip dengan hal ini. Misalnya dalam 1 Timotius 1 ayat 1
Dalam surat pembukanya kepada Timotius, Paulus berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi Yesus adalah dasar pengharapan kita. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kemuliaan yang akan kita terima suatu hari kelak. Lalu Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita ini sedang menantikan penggenapan the blessed hope, pengharapan yang besar dalam hidup kita, di dalam juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Saudara dan saya, walaupun mungkin di dunia ini saudara mungkin sering dihina, dianiaya, dikucilkan, direndahkan, saudara tidak perlu patah hati. Kenapa? Karena suatu hari kelak saudara dan saya akan dimuliakan. Kemuliaan yang kita miliki di dunia ini, mungkin harta yang banyak, rumah yang besar, mobil yang mewah, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam Kristus di surga kekal. Karena itu mari memandang Kristus senantiasa. Mari selalu memiliki motivasi dan semangat dalam hidup ini. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan adalah hidup di dalam kemuliaannya suatu hari kelak di surga kekal. Selama itu belum terjadi, mari jalani hari-hari dengan sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah the hope of glory bagi kita semua. Kiranya renungan ini memberkati kita semua dan memberikan kita motivasi dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.